Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali Mas Yawil dan Hafiz. Sini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Islamic Worldview yang diajarkan oleh Dr. Ahmad Khalil Al-Syibah. Materi ke-8, konsep kebenaran. Konsep kebenaran, kita harus mengenal konsep kebenaran supaya tidak rancu dan menyebabkan keraguan dan menganggap kebenaran bersifat relatif bukan absolut. Tujuan kita berilmu adalah mencapai kebenaran, dan jika sudah di dalam kebenaran, maka akan dapat suatu kepastian. Ukuran kebenaran adalah apa yang dikatakan Allah dan apa yang dibawa Rasulullah SAW. Dalam dalil disebutkan, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu, maka janganlah sekali-kali kamu termasuk dalam orang yang ragu. Akal, wahyu, dan kebenaran itu saling berintegrasi. Realitas kebenaran dalam Islam itu harus mencakup pandangan dunia dan akhirat. Keyakinan itu ada 3 tingkat. Pertama adalah ilmu yakin, keyakinan yang dapat dari sesuatu yang didengar. Kedua, ainul yakin, keyakinan yang dapat dari sesuatu yang dilihat langsung. Hakul yakin, keyakinan yang dapat dilihat dari sesuatu yang dirasakan langsung. Materi 9, filterisasi penjajahan pemikiran. Filterisasi penjajahan pemikiran. Pertama dari peradaban barat. Setelah komunis runtuh, tantangan terbesar dan tersulit datang di tengah umat Islam adalah peradaban barat. Sebenarnya itu adalah peradaban Yunani dan Romawi yang diperbarui. Keturunannya banyak dari munculnya sekularisasi dan atau sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan, pendidikan, politik, ekonomi, dan seterusnya begitu. Peradaban itu hanya menjunjung tinggi kehidupan materi duniawi yang sifatnya pragmatis, atau bahkan ateisme yang tidak percaya Tuhan sama sekali, yang tidak melibatkan atau percaya kepada agama. Jika sekularisme hanya memisahkan, ateisme itu menolak penciptaan Tuhan yang bahkan lebih dari itu. Orientalis adalah datang dari Barat dan mereka mengkaji tentang keislaman. Mereka ingin mengetahui seluk-beluk Islam, kemudian itu dilakukan kajian sejak lama. Tujuan mereka bukan masuk Islam, tapi ingin menghancurkan Islam dari dalam. Makanya Orientalis itu mengkaji hadis-hadis Rasulullah. Salah satu produk Orientalis yang masih ada sampai sekarang itu kitab hadis kumpulan berjudul Mu'jam al-Muhfaros li al-Faz al-Hadis an-Nawawi. Zaman itu belum ada teknologi canggih, tetapi bayangkan Orientalis mempelajari semua pemahaman hadis untuk mensyubhatkan atau menaklukkan Islam dari kaum muslimin. Materi 10, diabolisme pemikiran. Diabolisme pemikiran adalah pemikiran, watak, dan perilaku seperti iblis ataupun pengabdian kepadanya. Kita harus mengerti hakikat dari diabolisme supaya kita mengetahui tentang keburukan tersebut. Dalam hadis disebutkan, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anis syarri makhafatahu an yudrikni. Artinya dari Hudzaifah bin Al-Yaman, dahulu manusia mereka bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, dan aku bertanya kepada beliau tentang kejelekan karena aku takut kejelekan tersebut menemui diriku sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Orang tersesat itu karena 3 faktor. Faktor-faktor tersebut adalah 1, karena syahwatnya, 2, karena syubhatnya, yang 3, karena mengikuti langkah-langkah setan. Karena syahwatnya hawa nafsu, dan nafsu menghambur-hamburkan sesuatu atau boros. Dalam surat disebutkan, innal muwadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaiton li rabbi kafura. Artinya, sungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Surat Al-Isra ayat 27. Yang kedua, karena syubhatnya. Dalam hadis disebutkan, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mutasyabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famitaqa syubuhati faqad istabara'a lidinihi wa irdihi.
Artinya sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara samar yang tidak diketahui banyak orang atau syubhat. Orang yang menghindari perkara samar atau syubhat, maka dia telah menjaga agama dan harga dirinya. Hadis riwayat Muslim dan Bukhari dan Muslim. Ketiga, karena mengikuti langkah-langkah setan. Dalam surat disebutkan, wala tattabi'u khutuwati syayatin. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Surat Al-Baqarah ayat 168. Agar tidak terhasut dengan setan, sebaiknya kita selalu mengingat Allah dengan berzikir pagi dan materi 11 dan 12. Konsep kebahagiaan. Qad afala min aslamiha wa kana rizquhu kafafan wa qannatahu Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup, serta Allah memberikan kepadanya sifat qanaah dengan anugerahnya. Bentuk bahagiaan. Kebahagiaan tidak diperoleh dari materi yang dimiliki, seperti kekayaan, kekuasaan, jabatannya, dan keturunannya. Akan tetapi hakikat asli dalam kebahagiaan Islam adalah beriman dan ketenangan hati. Beriman adalah keyakinan dan cahaya seorang, di mana iman akan membuat seseorang menjadi yakin kepada Tuhannya. Yang kedua, ketenangan hati. Kenikmatan dunia hanya sekadar senda gurau yang sifatnya sementara. Kemudian, kebahagiaan bisa hilang karena adanya faktor berikut. Iri hati, tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat kebahagiaan. Caranya adalah maka selalu lapangan hati. Imam Hasan al-Basri berkata, aku tahu rezekiku tidak tertukar dengan orang lain, maka aku sibukkan diriku dengan ibadah. Karenanya hidup jangan melulu melihat ke atas, lihatlah ke bawah supaya kita bersyukur. Karena kebahagiaan itu adalah rasa syukur itu sendiri. Konsep kebahagiaan dua. Fakhalafa min ba'dihi khalfun adha'uhu salatu wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayyan. Artinya, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan menurunkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan melalui kesesatan. Quran Surat Maryam ayat 39. Orang yang mengikuti hawa nafsu, hidupnya tidak akan pernah bahagia, karena hawa nafsu tidak akan ada habisnya. Materi 13, alam gaib. Alam gaib di sini terbagi menjadi dua. Alam di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah alam gaib, yang kedua adalah alam syahadah. Alam gaib adalah alam yang tidak bisa tampak oleh panca indera kita, dan kita harus yakin itu pun juga ada. Alam syahadah adalah alam tampak di sekeliling kita. Dua-duanya kita diminta untuk mengimaninya karena itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alam yang tidak tampak dalam diri kita adalah alam gaib. Sebuah keyakinan harus dituntun dengan jalan yang benar yang disebutkan dalam Al-Quran. Kewajiban utama seorang mukmin yaitu beriman terhadap alam gaib. Mukmin juga harus menjauhi larangan-larangan Allah agar tidak terhindar dari azab. Perlu diketahui, di dalam kehidupan kita ini ada yang disebut dengan al-basyir. Artinya adalah kebangkitan manusia setelah dimatikan oleh Allah. Seorang sebagai mukmin dalam meraih surga Allah hendaklah berlomba-lomba. Maka dari itu kita harus istiqomah dalam beribadah. Materi ke-14, gelar kebangkitan Islam. Dari hadis sahabat yang meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis ini dari Ammar Shu'aib dari ayahnya, kemudian dari kakeknya, dari Rasulullah SAW berkata, awal kebaikan umat ini yaitu pada keyakinan dan zuhud, dan awal rusaknya umat ini adalah bakhil atau fikir dan angan-angan yang panjang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dua kunci penting dalam kehidupan umat Islam. Umat Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberkahi dalam urusannya, disebabkan karena dua perkara, yaitu yang pertama perkara yakin dan zuhud.
Yakin kepada Allah, yakin terhadap pertolongannya, yakin terhadap balasan Allah, yakin terhadap urusan akhirat. Zuhud. Zuhud itu artinya orang yang meletakkan dunia sampai tapak tangannya saja, tetapi tidak sampai masuk ke dalam kerongkongan atau hatinya. Penyebab kerusakan umat Islam itu karena sifatnya yang cinta dunia yang menyebabkan ia bakhil dan panjang angan-angannya, sehingga dia lalai dalam kehidupan dunia dan menjadi rusak agamanya dan akhiratnya. Yakin. Yakin itu ada tiga. Ada di dalam Al-Quran itu memiliki tiga tingkatan. Yang pertama ilmu yakin. Ilmu yakin yaitu pada tataran konsep sehingga dia yakin ilmu yang benar itu akan mendatangi keyakinan. Jika orang memiliki ilmu yakin, tingkatnya akan naik ke ainul yakin. Ainul yakin yaitu keyakinan yang kita lihat. Jika orang yang mempunyai keyakinan dalam hati, maka dia akan menjadi melihat bukti dari keyakinan tadi. Jadi tidak hanya sekedar yakin, tapi melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Jika orang memiliki ainul yakin, tingkatnya akan naik ke hakul yakin. Tingkat ketiga, hakul yakin, yaitu dia sudah bisa mencicipi atau merasakan nikmatnya iman. Jadi hakul yakin itu adalah tingkatan keimanan yang paling tinggi. Dalam surat At-Takasur dijelaskan tiga tingkatan itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Haqqum Takasur artinya bermegah-megahan telah mengalihkan kamu hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui perbuatanmu. Summa kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahuinya. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin, sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan yang pasti. La tarunnal jahim, niscaya kamu akan benar-benar melihat neraka jahim. Summa la tarawunna ainal yakin, kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala sendiri. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia itu.